Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang solusi sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada sistem persamaan linear 3 persamaan dan 3 variabel. Nanti akan ada kayak gini ya. A11x1 ditambah A12x2 dan seterusnya. Nah, nanti kita ubah mereka menjadi matriks. Di sini tujuannya adalah kita ingin mencari berapa sih nilai X1, berapa sih nilai X2 dan X3. Kemudian caranya untuk menyelesaikan dalam eliminasi Gauss ini kita ubah dulu dalam bentuk matriks. Ya, misalkan matriksnya bisa begini, bisa begini. Kita coba matriksnya nanti pakai yang seperti ini ya. Jadi sama aja, cuman B1, B2, B3-nya diganti A14, A24, A34 biar nggak bingung gitu aja. Kemudian kita akan masuk ke yang namanya iterasi. Nah, iterasi ini ya nanti tujuannya kita bisa menemukan X1, X2, dan X3-nya. Nah, agar kita bisa menemukan X1, X2, X3, iterasi yang kita gunakan ini nanti bertujuan menjadi matriks seperti ini. Kalau kita matriksnya sudah jadi seperti ini, kita bisa tahu di sini ada X3, X2, ya di sini X3, ini X1, X2, X3. Kita mencoba untuk merubahnya menjadi 0. Ya, iterasi ini bertujuan untuk misalkan iterasi 1 ini bertujuan untuk menjadikan ini 0. Kemudian iterasi 2 bertujuan untuk menjadikan A31 ini 0 dan iterasi 3 ini bertujuan untuk merubah A32 menjadi 0. Kenapa mereka harus diubah menjadi 0? Nah, kalau sudah matinya jadi seperti ini, kita gampang mencari solusinya. Solusinya itu seperti ini nanti, ya. Kan ketika ini sudah jadi 0, sudah jadi 0, sudah jadi 0, dia akan menjadi persamaan seperti ini kan? Nah, ketika kita sudah menjadi persamaan seperti ini sudah jadi 0, maka kita bisa mencari X3-nya. X3 sama dengan A34 dikurangi A33. Nah, seperti solusi yang ada di sini. Nah, ketika X3-nya ditemukan, maka kita bisa mencari X2 di persamaan yang kedua ini. Ya, jadi karena X3-nya sudah ditemukan, ini bisa dimasukkan ke sini, kita bisa mencari X2-nya dengan X2 sama dengan A24 ini nanti dikurangi oleh A23 dikali X32 seperti ini, kemudian dibagi dengan A22. Sama halnya ketika kita ingin mencari X1, karena X2 dan X3-nya nanti sudah diketemukan, maka kita tinggal masukkan ke sini, nanti kita bisa mencari X1-nya nilainya berapa, seperti itu. Nah, saya jelaskan sedikit tentang iterasinya. Untuk iterasinya, ini udah aturan iterasinya ya. Misalkan untuk iterasi pertama, ini kita ingin mengubah dia jadi 0. Tapi mengubah dia jadi 0, ya semua imbasnya adalah A22, A23 sama A24 harus ikut berubah, harus ikut diiterasi. Ya. Nah, di sini ada A21 sama dengan A21 dikurangi A21 per A11 dikali A11. Nah, ini hasilnya sudah pasti 0 ya. Ini bisa dicoret. Kemudian A21 dikurangi A21 sama dengan 0. Makanya dia bisa jadi 0. Nah, nanti A22 jadi berubah jadi apa? Berubah jadi ini. Ketika dihitung dia akan berubah menjadi suatu nilai yang lain ya. Karena efek dari perubahan nilai dari A21. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk iterasi 1 sudah selesai, kita akan ke iterasi kedua yang bertujuan untuk menjadikan A31 menjadi 0. Rumusnya hampir sama ya. Kalau teman-teman perhatikan iterasinya, semua ini ada polanya ya, semua ada polanya. Nah, di sini kita hampir sama seperti ini ya. Ini hanya beda A31 aja. Nah, ujung-ujungnya nanti dia menjadi 0. Seperti itu. Nah, sedangkan iterasi kedua tujuannya adalah agar A32 menjadi 0. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada rumusnya A31 per A11, di sini A32 per A22. Jadi lanjut nanti kalau misalkan ini nanti ada 4 persamaan dan 4 variabel, nanti dia lanjut ya, sesuai dengan polanya. Bagaimana caranya biar dia menjadi 0. Seperti itu. Nah, kemudian ketika A31 di iterasi 3, apakah dia akan berubah menjadi angka lain? Ya, enggak. Dia akan tetap 0. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini A31 dikurangi A32 per A22 dikali A21, A21 di sini sudah jelas 0 ini ya. Sehingga ini dikalikan akan menjadi 0. Nah,
A31 yang semula 0 dari sini, dia 0 dikurangi 0, hasilnya juga tetap 0. Nah, untuk A32 nya teman-teman bisa lihat di sini dia ketemu A22, A22. Jadi bisa dicoret, kemudian A32 dikurangi A32 itu sama dengan 0. Maka kita berhasil mengubah A32 menjadi 0. Nah, untuk ini iterasinya sampai 3 aja karena ada 3 0 ya. Kita sudah berhasil. Kemudian di sini penerapannya ya. Jadi setelah jadi matriks dia diubah lagi ke bentuk persamaan seperti yang di atas tadi. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai X1, X2, dan X3-nya dengan cara seperti ini. Oke, itu aja penjelasan singkat mengenai solusi sistem persamaan linear eliminasi Gauss. Sekarang kita coba penerapannya di MATLAB-nya. Oke, contoh soalnya gini. Misalkan kita punya matriks ini ya. Yang tadi A11, A12 ini sudah kita masukkan menjadi angka real ya. Jadi ada 2. Ini A12-nya itu 3, untuk A13-nya -1 dan seterusnya. Ya. Ini contoh soalnya. Kemudian di MATLAB bagaimana nanti kita ubah jadi matriks seperti ini ya. Jadi nanti matriksnya 2, 3, -1, 5, 4, 4, -3, 3, -2, 3, -1, 1. Seperti itu. Kita langsung coba ke MATLAB-nya bagaimana skripnya. Nah, skripnya seperti ini. Nah, ini sudah saya jadikan bentuk matriks ya. 2, 3, -1, 5. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, ini bisa dilihat ya. Seterusnya. Kemudian ini masuk ke eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini iterasinya. Jadi yang tadi ya, ini kan A2.2 ini artinya adalah A baris kedua untuk semua kolom. Nah, A baris kedua untuk semua kolom itu ada di sini ya. Nih. A21, A22, A23, A24 ini untuk semua kolom. Nah, sama juga A baris kedua untuk semua kolom. Ini ya. 2 untuk semua kolom dikurangi dengan A21 dibagi A11 atau A baris kedua kolom ke-1, A baris ke-1 kolom ke-1 seperti ini ya. Ini. Kemudian dikalikan dengan A1 untuk semua kolom ya, baris 1 semua kolom itu maksudnya yang ini. A11, A12, A13, A14. Nah, itu untuk iterasi yang ke-1. Iterasi yang kedua sama mengikuti ya. Penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan solusinya kita ada X0 3-1 ya. X0 3-1 maksudnya adalah kayak gini. X sama dengan 3,1 ya, 1. Jadi akan menghasilkan matriks 3 baris untuk 1 kolom, nilainya 0 semua, 0. Nah, kemudian X3-nya apa? X3-nya ini seperti yang di sini. X3 sama dengan X3 sama dengan A34 dikurangi A33 per A33 kayak gini ya. Kemudian X2-nya berapa? X2-nya adalah ini. Sama kayak ini. Jadi A24 dikurangi A23 dikali X3 per A22. Kemudian ketemulah X1. Nah, di sini skripnya ada titik komanya karena sebenarnya ini kita mencari satu-satu. Ya, ini kita mencari satu-satu. Kemudian nanti yang muncul itu cuma ini aja, tapi ini sudah memunculkan X1, X2, dan X3-nya. Oke, coba kita akan cari tahu apakah hasilnya benar. Kita run. Nah, sudah kita run, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ada soalnya, langkah-langkah penyelesaiannya kayak gini. Nah, ini ya, nolnya udah untuk iterasi pertama kayak gini. Iterasi pertama menghasilkan baris kedua seperti ini. Iterasi kedua menghasilkan baris kedua dan baris ketiga seperti ini ya, berubah ya karena efek dari mengubah A31 menjadi 0. Kemudian iterasi ketiga seperti ini.
Oke, jadi setelah kita menemukan iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 seperti ini, ya iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 menghasilkan 0 di A21, A31 dan A32, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, ya. X1-nya ketemu 1, X2-nya ketemu 2 dan X3-nya ketemu 3. Nah, kayak gini ya. Untuk ngeceknya, misalkan ini kan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 3. Maka cara ngeceknya kita langsung masukkan aja coba di sini. 2 dikali X1 2 ditambah 3 dikali X2 itu 6 ditambah min 3 dikurangi 3 ya. Sama dengan sama dengannya hasilnya ada 5, berarti benar. Ya, tapi kita bisa ngecek yang lain juga, apakah yang lain juga benar atau enggak. Misalkan ini jadinya 4 ditambah 8 ya dikurangi 9 sama dengan 12 kurangi 9, oke, hasilnya adalah 3. Benar ya. Untuk yang selanjutnya, oke, ini negatif 2 ditambah 6 kemudian dikurangi 3, hasilnya adalah 1 ya. Seperti itu. Oke, itu adalah materi tentang Gauss ya, eliminasi Gauss. Tapi untuk 3x3, maksudnya 3x3 itu adalah dia memiliki 3 persamaan dan 3 variabel. 3 variabelnya adalah X1, X2 dan X3. Seperti itu. Oke, untuk materinya sampai sini aja. Silakan diulang-ulang videonya jika masih belum paham. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.